البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kemarin berhubungan dengan kewajiban seorang hamba untuk berserah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya apabila dia menginginkan keselamatan di dalam agama, menerima semua yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah dan tidak membantahnya dengan akal. Baik. Dan kemarin dijelaskan bahwasanya pengedepanan akal pada hakikatnya adalah celaan terhadap akal itu sendiri. Ya. Pengedepanan akal pada hakikatnya adalah celaan atas akal itu sendiri. Kenapa? Kenapa demikian, Pak Muhammad? Mengedepankan akal kok malah celaan terhadap akal itu sendiri. Tarik nafas dulu. Baik. Mungkin secara global Anda sudah paham. Cuman coba diurutkan seperti yang di sini ya. Ya, urutannya berarti apa? Kita katakan bahwasanya akal itulah yang menunjukkan tentang kebenaran dalil akal. Ya, dialah yang menunjukkan bahwasanya dalil nakal itu, ya, Al-Quran dan Sunnah itulah yang benar. Dan bahwasanya yang dikhabarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah itu memang benar. Seandainya boleh atau mungkin, ya, penunjukan kebenaran tentang Al-Quran dan Sunnah itu adalah sesuatu yang batil, dikarenakan batilnya Al-Quran dan Sunnah, maka berarti kalau demikian apa? Akal tidaklah bisa dijadikan sebagai dalil yang benar. Ya. Kenapa? Karena dia sudah dibantah dari sisi apa? Menunjukkan kalau Al-Quran dan Sunnah itu benar. Paham? Saya ulangi lagi. Ya. Yang akhir, coba antum yang akhir mulai dari apa? Fa innal aqla huwa alladhi dalla ala sidqis sam'i wa sihhati. Wa anna khabarahu mutabiqun li mukhbarihi. Fa in jaza an takuna dalalatu batilatan li butlanin naqli lazima alla yakuna al-aqlu dalilan sahihan. Wa idza lam yakun dalilan sahihan lam yajuz an yuttaba bihal. Fadlan an yuqaddam. Fasara taqdimul aqli ala naqli qadhan fil aqli. Di sini ini yang tadi ditanyakan. Ya. Kalau boleh dikatakan bahwasanya yang ditunjukkan oleh akal tadi bahwasanya dalil Al-Quran dan Sunnah itu benar, ternyata adalah batil. Ya, ternyata adalah batil. Maka mengharuskan bahwasanya, ya,
akal itu tidak bisa menjadi dalil yang sahih. Kenapa? Karena dia sudah menunjukkan sesuatu yang tidak benar. Paham? Kan dia akal itu menunjukkan bahwasanya Al-Quran dan Sunnah itu benar, mesti benar. Akal. Ternyata di sini, Al-Quran dan Sunnah disalahkan. Berarti sesuatu yang ditunjukkan oleh akal itu ternyata apa? Dalam kondisi yang salah. Seandainya boleh kondisi seperti ini, di mana sesuatu yang ditunjukkan oleh akal itu ternyata salah berhubungan dengan hukum bahwasanya dalil Al-Quran dan Sunnah itulah yang hak, maka berarti kalau demikian akal tidak bisa dijadikan sebagai dalil yang benar. Kenapa? Karena dia pada hal yang paling prinsip saja sudah dihukumi salah dalam menetapkan. Nah, kalau dia tidak bisa dijadikan sebagai dalil yang sahih, maka tidak boleh diikuti, apalagi dikedepankan. Makanya mengedepankan akal atas dalil itu sebenarnya celaan terhadap akal itu sendiri. Kenapa? Karena tadi akal tidak bisa jadikan dalil kok dia dikedepankan. Itu sudah jelas, akal tidak bisa jadikan dalil, sehingga mengedepankan akal tidak sesuai akal. Cuman tadi ini urutannya ini kenapa kok akal itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil yang benar? Ya. Karena apa? Dia sudah dicacati, sudah dicela oleh orang yang mau mengedepankan akal. Paham? Karena sebenarnya akal itu kan menunjukkan benarnya dalil. Ya kan? Akal itu menunjukkan benarnya dalil. Tapi ya, mereka malah mengedepankan akal atas dalil. Berarti secara kelazimannya mereka telah menyalahkan sesuatu yang ditunjukkan oleh akal. Berarti kalau yang ditunjukkan oleh akal itu salah, maka akal itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil, apalagi dikedepankan atas dalil. Paham sampai sini? Hah? Ya, ini untuk membantah bahwasanya akal tidak bisa jadi sebagai dalil apalagi dikedepankan. Demikian pula mukaddimah yang kedua, yang pertama tadi sebelumnya, bahwasanya taqdimul aql mumtani. Bagaimana akal itu sesuatu yang mumtani, sesuatu yang terlarang. Ini juga dipahami, Pak. Mulai dari wa taqdimul aqli mumtani'un. Li'anna al-aqla qad dalla ala sihhati sam'i wa wujubi qabuli ma akhbara bihi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falau abtalna an-naqla lakunna qad abtalna dalalatal aqli. Walau abtalna dalalatal aqli lam yasul an yakuna mu'aridan lin naqli. Li'anna ma laysa bidalin la yasluhu li mu'aradati syai'in minal asya'. Fakana taqdimul aqli mujiban adama taqdimih. Fala yajuzu taqdimu. Ini kalau ditanya, kenapa kok pengedepanan akal itu sebenarnya mengharuskan untuk kita tidak mengedepankannya? Ini jawabannya tadi. Urutannya itu. Ya. Kenapa sebenarnya kalau kita mau mengedepankan akal harusnya kita tidak mengedepankannya? Alasannya tadi. Kenapa? Karena mengedepankan akal sesuatu yang memang secara akal terlarang. Sebab akal telah menunjukkan tentang kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Nah, seandainya kita batalkan, kita lemahkan Al-Quran dan Sunnah, maka berarti kita telah melemahkan sesuatu yang ditunjukkan oleh akal. Kalau kita sudah melemahkan yang ditunjukkan oleh akal, maka berarti akal itu sendiri tidak bisa digunakan sebagai lawan untuk dalil Al-Quran dan Sunnah. Paham? Karena kita sendiri sebenarnya sudah membatilkan apa yang ditunjukkan akal. Kok kita mau mengedepankan akal? Itu loh. Nah, itu pembahasan kemarin, paham itu. Sekarang kita lanjutkan. Nah,
Yang paham fabiha wa nikmat. Saya qala rahimahullahu taala fal wajib kamalut taslimi lirrasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wal inqiyadi li amri atau kamalul inqiyad sama berarti inqiyadi li amri. Maka yang wajib setelah kita tahu ikhwan masalah tadi bahwasanya mengedepankan akal itu apa? Seharusnya ya kalau kita mau mengedepankan akal seharusnya kita tidak mengedepankannya. Dan pengedepanan akal pada hakikatnya adalah jalan terhadap akal itu sendiri. Ini 2 poin diingat-ingat cara mengurutkannya kok bisa sampai pada kesimpulan itu. Nah, maka yang wajib atas kita semua adalah kamalut taslim li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaan dalam apa? Menerima, berserah terhadap apa yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal inqiyadi li amri dan sempurna dalam tunduk kepada perintah beliau. Wa talaqqi khabarihi bil qabuli wa tasdiq dan betul-betul menerima kabar dari beliau ya bil qabuli wa tasdiq dengan sebenar-benar penerimaan dan pembenaran. Duna an nu'aridahu bi khiyalin batilin nusammihi ma'qulan. Tanpa kita ya membantahnya atau bi khayal ya. Seperti kalian khayal atau Taib kalau ini khayal ya. Duna an nu'aridahu bi khayalin batilin nusammihi ma'qulan. Tanpa kita membantahnya dengan khayalan-khayalan yang batil yang kita namakan dengan ma'qul. Ini sesuatu yang masuk akal. Au nuhammilahu syubhatan au syakkan, atau kita bawa dalil itu ya sebagai syubhat atau keraguan-raguan. Au nuqaddima alaihi ara'a rijali wa zubalata adhanihim, atau ya kita mengedepankan pemikiran-pemikiran orang dan sampah-sampah pemikiran-pemikiran mereka, zubala, kotoran-kotoran yang ada di pikiran. Fanuwahiduhu bitahkimi wat taslimi wal inqiyadi wal id'an. Sehingga kita mentauhidkan beliau dalam artian menjadikan beliau satu-satunya yang kita jadikan rujukan dalam tahkim, dalam penetapan hukum, dan taslim dalam kita berserah diri terhadap keputusan yang diberikan, wal inqiyad dan ketundukan serta id'an kepatuhan. Kama nuwahidul mursila bil ibadati wal khudu'i wal dhulli wal inabati wat tawakkul. Sebagaimana kita mentauhidkan al mursil yaitu Allah. Kalau Rasulullah mursal yang diutus. Jadi kita harus menjadikan Nabi sebagai satu-satunya manusia yang kita kembalikan hukum kepadanya dan kita berserah terhadap ketetapannya serta tunduk dan patuh. Sebagaimana kita mentauhidkan Allah yang telah mengutus beliau dengan ibadah serta ketundukan, penghinaan diri, dan inabah serta tawakal. Paham? Ini kewajiban kita. Kalau kita sudah tahu kedudukan akal, ya alhamdulillah, maka berarti kita harus menyempurnakan ini, yaitu kita harus menyempurnakan dalam
ketundukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ketaatan. Itu intinya. Tidak boleh ada keraguan-raguan sedikit pun tentang kebenaran yang beliau bawa. Tidak boleh kita bantah dengan istilah tidak masuk akal. Akalku menunjukkan yang berbeda. Seperti misalnya kayak masalah dzubab. Masalah apa? Lalat yang jatuh di bejana. Rasul memerintahkan untuk mencelupkan. Dokter-dokter kafir menyelisihi. Karena dzubab bagaimana? Hewan yang kotor kok malah disuruh celupkan. Bukannya menambah kotor. Secara akal kan gitu. Suatu yang kotor kok disuruh celupkan, maka selain sekalian tambah kotor. Tidak sesuai akal. Tapi seorang muslim harus mengedepankan khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya khabar beliau hak. Walaupun dokter-dokter belum menemukan apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa salah satu sayapnya penyakit, satunya penawar. Baik. Kemudian beliau mengatakan fahuma tauhidan. La najata lil 'abdi min 'adzabillahi illa bihima. Tauhidul mursali wa tauhidu mutaba'atir rasul. Maka kedua hal tersebut adalah dua tauhid. Yang tidak ada keselamatan bagi seorang hamba dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan keduanya. Dengan kedua tauhid itu. Apa itu? Tauhidul mursil. Yang pertama adalah tauhidul mursil, yaitu mentauhidkan zat yang telah mengutus Rasul. Siapa itu? Abdurrahman. Mentauhidkan zat yang telah mengutus Rasul. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mentauhidkan Allah dalam ibadah. Kemudian yang kedua tauhidu mutaba'ati Rasul, yaitu tauhid dalam mengikuti Rasul, yaitu maksudnya menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam satu-satunya hamba yang kita ittiba kepadanya secara mutlak. Paham di sini maksud tauhid mutaba'ati Rasul? Ya, yaitu menjadikan Nabi satu-satunya yang kita ittiba kepada beliau secara mutlak. Baik. Fala yuhakamu ila ghairi wala yarda bihukmi ghairi. Sehingga tidaklah dimintai hukum kepada selain beliau. Dan tidak ridha dengan hukum selain beliau. Wala yuwaqqafu tanfidhu amrihi wa tasdiqu khabarihi ala ardihi ala qawli syekhihi wa imamihi wa dawi madhabih. Ya. Wala yuwaqqaf, yaitu tidak diberhentikan dalam penerapan perintah beliau dan pembenaran khabar beliau atas apa? Atau yuqaf bisa. Yuqaf dihentikan juga. Tempat kalian apa? Pakai ya, nggak ada wawunya. Kalau nggak ada wawunya berarti wala yaqifu, tidak berhenti. Bisa juga. Maksudnya di sini apa? Coba kalau pakai yang di kalian, wala yaqifu tanfidhu amrihi wa tasdiqu khabarihi ala ardihi ala qawli syekhihi wa imamihi wa dhabi madhabih wa ta'ifatihi wa man yu'azzimuh. Maknanya sama berarti. Tidak berhenti dalam penerapan perintah beliau dan pembenaran khabar-khabar beliau dengan menabrakkannya pada perkataan syekhnya, perkataan imamnya, serta orang-orang mazhabnya dan kelompoknya, serta siapa saja yang dia agungkan. Dalam artian apa di sini?
Tidak boleh kita ikhwan fillah, yaitu ketika ada kalam Rasul kemudian kita tahan dulu, kita paparkan kepada perkataan syekhnya. Nah, tidak boleh. Kalau ada kalam Rasul ya tidak boleh kita bantah dengan kalam siapapun. Paham di sini? Tayyib. Tidak boleh dihentikan kalam Rasul. Dengan alasan kita harus paparkan dulu dengan kalam imam mazhab kami atau kelompok kami. Kalau mencocokinya kita terima, kalau tidak kita tolak. Nah, ini tidak boleh. Fa in adzinu lahu nafadhahu wa qabila khabarah wa illa fa in talaba salamah fawwadahu ilaihim wa a'rada an amrihi wa khabarihi. Nah ini. Sehingga ketika syekhnya, imamnya atau kelompoknya mengizinkan kabar yang datang dari Rasul atau hukum yang datang dari Rasul tersebut, ya kami laksanakan dan diterima kabarnya. Jika tidak, maka siapa saja menginginkan keselamatan hendaknya mengembalikan kepada syekhnya dan imam-imamnya atau kelompoknya dan berpaling dari perintah Nabi dan kabarnya. Ya, hak kembali ke Nabi, sedangkan ilaihim kembali ke syekh, imam, ya pengikut madhab dan seterusnya. Paham? Wa illa harrafahu an mawadhihi. Jika tidak ditolak, ya, dan tidak berpaling dari khabar Nabi atau perintahnya, kemungkinan lain harrafahu an mawadhihi. Dia akan memalingkan makna perkataan Rasul dari tempat-tempatnya yang benar, dari makna yang ditunjukkan secara benar. Wa samma tahrifahu ta'wilan wa hamlan, dan dia menamakan tahrifnya dengan istilah ta'wil dan hamal. Kita takwilkan atau kita bawa. Ini. Faqala nu'awwiluhu wa nahmiluhu. Ya, maka dia mengatakan kami mentakwilkannya atau kami bawa dalil tersebut kepada makna demikian-demikian. Taib. Ini tidak boleh ya, seperti ini, kawan. Ya, ini kan sedang menggambarkan mereka. Makanya membaca yang seperti ini kalau tidak tahu ujung pangkalnya akan bingung, kawan. Ya. Jadi kewajiban kita adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya makhluk yang diikuti secara mutlak. Tidak boleh ketika datang perintah atau kabar dari Rasul kita hentikan dulu dan kita cocokkan dengan perkataan masyayikh, perkataan pemimpin mazhab. Sehingga kalau cocok kita terima, kalau tidak kita tolak. Nah, tidak boleh. Atau langkah yang ketiga, ya, jika tidak cocok tahrif, diubah ke makna yang lemah dan diistilahkan oleh mereka dengan takwil atau hamal. Ini. Nah, kemudian kalimat bagus dari Imam Ibn Abil Is, fala an yalqal abdu rabbahu bi kulli dhanbin ma khalal isyraki billah atau ma khalal isyraka billah khairan lahu min an yalqahu bi hadhil hal. Maka sungguh seorang hamba bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa semua dosa selain kesyirikan kepada Allah, itu lebih bagus darinya daripada bertemu dengan Allah dengan kondisi seperti ini, di mana dia menolak kabar Rasul dengan alasan tadi, atau memalingkan kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengistilahkannya takwil atau hamal. Paham? Kemudian sekarang yang wajib atas kita, bal idza balaghahu al-hadits as-sahih ya'uddu nafsahu ka'annahu sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apabila telah sampai kepadanya hadis yang sahih, hendaknya dia menjadikan dirinya seakan-akan mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa hal yasuhu an yu'akhkharu qabuluhu wal 'amalu bih, atau yu'akhiru qabulahu boleh. Fa hal yasuhu an yu'akhira qabulahu wal amala bihi hatta ya'ridahu ala ra'yi fulanin wa kalamihi wa madhhabihi. Apakah boleh
Ya. Apakah bisa diterima untuk mengakhirkan menerima kabar Nabi dan beramal dengan perintah Nabi sampai memaparkannya dengan pemikiran seseorang dan kalam serta mazhab seseorang? Tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Bahkan kita harus menyegerakan menerima dengan serta-merta selama itu hadis sahih. Balkan al-fardul mubadaratu ila imtithalih, bahkan yang wajib adalah bersegera untuk melaksanakannya min ghairil iltifatin ila siwa, tanpa menoleh kepada selainnya. Ini prinsip ahli sunnah, prinsip ahli hadis. Kalau sudah ketemu hadis yang sahih, kita terima tanpa menoleh kepada yang lain. Baik. Wala yastashkilu qawlahu li mukhalafatihi ra'ya fulanin bal yastashkilu al-ara'a li qawlihi wala yu'aridu nassuhu biqiyas bal nahdirul aqyasah wa natalaqqa nususahu wala nuharrifu kalamahu an haqiqatihi li khayalin yusammihi ashabuhu ma'qulan. Na'am huwa majhul wa 'ala as-sawafi ma'zul. Di sini juga wala yaqifu lagi atau yuqaf. Yuqaf di sini. Baik. Wala yuqafu qabulu qawlihi ala muwafaqati fulanin duna fulan kainan mangkan. Ya, bahkan yang wajib adalah bersegera menerima dan melaksanakan tanpa menoleh kepada yang lain. Dan tidak perlu menganggap rancu, ya. Wala istashkil qaulahu li mukhalafatihi ra'ya fulan. Ya. Dan tidak menganggap sesuatu yang rancu perkataan beliau dikarenakan menyelisih pemikiran fulan. Jangan dianggap muskil, jangan dianggap aneh, jangan dianggap sesuatu yang rancu. Kalau itu hadis Nabi, maka tidak ada kerancuan tatkala menyelisihi pemikiran seseorang. Bahkan yang hendaknya dia anggap rancu adalah al-ara' liqaulihi, pemikiran-pemikiran orang dikarenakan menyelisihi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dhamir ini antum kembalikan yang betul, ya. Hak kembali ke Nabi ini. Wala yastashkilu qaulan Nabi. Alhamdulillah. Ya, wala yastashkilu qaulan Nabi li mukhalafatihi ra'ya fulan. Paham maksudnya ini? Tidak boleh kita anggap perkataan Nabi itu sesuatu yang aneh, sesuatu yang muskil karena menyelisihi perkataan fulan. Paham? Baik itu dokter atau siapapun atau profesor, kalau perkataan Nabi kok menyelisih perkataan profesor, kita tidak usah anggap aneh. Kita benarkan siapa? Perkataan Nabi. Bahkan yastashkilul ara' liqaulihi, hendaknya dia itu menganggap aneh pemikiran-pemikiran tadi. Berarti al-ara' al di sini Ahdi Dikri kepada fulan, ra'ya fulan. Ra'yu fulan maksudnya sekarang diungkapkan dengan al-ara'. Al-ara' itu maksudnya ra'yu fulan. Bahkan pemikiran si fulan itulah yang harus dianggap dianggap aneh dikarenakan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihinya. Baik. Dan tidak boleh untuk menentang nas Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yu'aridu nassahu biqiyas. Wala yu'aridu nassahu biqiyas. Tidak boleh dia menentang nas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan qiyas. Bahkan kita wajib membatalkan qiyas-qiyas yang ada kalau bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa natalaqqa nususahu, dan wajib kita menerima nas-nasnya. Wala nuharrifu kalamahu an haqiqatih, dan tidak boleh kita menyimpangkan kalam beliau dari hakikatnya. Li khayalin yusammihi ashabuhu ma'qulan, dikarenakan khayalan-khayalan yang dinamakan oleh para
pembuatnya sebagai sesuatu yang makul, sesuatu yang masuk akal menurutnya. Naam, ya, tidak boleh. Huwa majhul, itu adalah hakikatnya sesuatu yang majhul, sesuatu yang tidak diketahui. Wa anis shawabi ma'zul, dan dari kebenaran itu terjauhkan, terpisah dari apa? Kebenaran. Dan tidak boleh dihentikan penerimaan terhadap perkataan beliau. Nah, untuk apa? Dicocokkan dengan perkataan fulan, dan fulan. Ya, wala yuqafu qabulu qawlihi ala muwafaqati fulanin duna fulan kainan mangkana. Maksudnya apa? Tidak boleh kita hentikan dalam menerima sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan untuk mencocoki perkataan fulan atau fulan yang lain. Ya, perkataan siapapun. Siapapun itu tidak boleh kita jadikan sebagai hakim atas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dari sisi penerimaan maupun pengamalan. Ini sebenarnya kalam yang qawi, tapi tadi karena lemahnya lughah kita jadi dianggap sesuatu yang sulit. Padahal kalam bagus, kalam yang bagus untuk menunjukkan kewajiban kita dalam menerima dan berserah diri serta memurnikan dalam ittiba terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu intinya. Nasallallahu taufiq wassadad walhamdulillahirabbil alamin.